Gue waktu umur 14-15 tahun juga nggak ngerti barang branded tuh kayak gimana. Bapak gue aja beliin sepatu KW. Emang yang disebut luxury brand tuh kayak gimana sih? Tahu kan? Kemarin lagi rame banget tuh di Twitter. Ada orang Singapura yang dihujat netizen karena bilang tas Charles & Kate itu luxury bag. Kalau kata netizen yang pada bacot sih, Charles & Kate itu bukan luxury brand, alias brand mewah. Padahal nih ya, kenyataannya luxury brand itu ada kategorinya dan tingkatannya. Dan Charles & Kate itu termasuk di dalamnya. Lebih tepatnya nih ya, dia termasuk dalam kategori everyday luxury brand. Nih gue kasih tahu. Jadi kategorinya itu ada dari ultra high end, super premium, sampai everyday luxury. Tuh makanya biasain nyari tahu dulu sebelum pada bacot, biar nggak malu. Dan kalau lu sendiri gimana nih? Tipe yang pakai barang branded apa enggak? Kalau gua sih yang penting nggak pakai imitasi ya. Nah, jangan lupa komen deh lu pada. Aku habis ngeliat yang lagi viral, ada cewek dibully gara-gara nganggap Charles & Kate itu luxury bag. Oh my god, jahat banget mulut netizen, kenapa bisa? Mungkin emang gak semua orang sekaya kalian ya. But at least don't steal others' happiness. Mungkin ada yang dari lahir startnya langsung LV atau Gucci. Tapi gak semua tuh kayak kalian. Ada loh orang-orang kayak kita yang emang pengen punya luxury bag, startnya dari Charles & Kate, Kate Spade, Michael Kors, Coach, dan seterusnya. So don't judge anyone by the luxury bag yang dia anggap, karena face-nya setiap orang tuh beda-beda. And for that person, itu gift anyway. So terserah dia mau nganggap luxury kayak, please just be happy for their happiness. Karena kita semua gak bakal pernah tahu seberapa berharga, berarti, dan perjuangan dibaliknya buat orang-orang dapetin sesuatu yang mereka mau. First of all, no need to generalize everything. Ya kayak suatu hal yang spesial bagi orang lain tuh mungkin nggak spesial bagi kita. Tapi juga mungkin hal yang menurut kita lucu itu tuh nggak lucu bagi orang lain. Dua, there's no standard at all. Jadi yang dikategorikan sebagai brand luxury itu nggak bisa kita ngomongin itu brandnya yang A, B, C, D gitu. Ketika kita buying something itu kan gimana sih kita put our happiness to that thing gitu. Jadi gimana sih kita ketika membeli sesuatu tuh yang bikin kita happy. Balik lagi, happiness itu kan ya subjektif ya. Mungkin suatu hal itu bisa bikin happy bagi aku, tapi belum bisa bikin happy buat orang lain. Tiga, let people enjoy things. Lihat kebahagiaan orang lain kan sebenarnya bikin kita bahagia juga ya, dan gak ada ruginya loh untuk menghargai kebahagiaan orang lain. Jadi yuk bareng-bareng kita belajar untuk kontrol jarinya dan bijak dalam bersosial media. Yang bikin videonya orang Singapura, tapi intinya dia bilang keadaan keluarganya nggak terlalu oke keuangannya, jadi kita anggap aja setara deh sama gaji UMR Indonesia. Anggap aja gaji UMR itu 4,5 juta guys. Artinya beli tas ini itu kurang lebih 33% dari pendapatan bapaknya guys. Itu jumlah yang sangat besar. Misalnya pun dicicil aja 3 bulan gitu, itu tetap 500 ribu setiap bulannya guys. Itu 10%, kurang lebih 10% dari pendapatan bapaknya. Poin gue adalah luxury itu nggak dilihat cuma dari brand dan harga doang. Nah di sini menurut gue ini termasuk tas luxury karena ini mengandung pengorbanan bapaknya, kerja keras bapaknya, kasih sayang bapaknya ke dia. Jadi ini luxury banget guys. Jadi di video ini ada seorang cewek yang dibeliin tas baru, tas luxury dari papanya. Tapi lumayan banyak yang komentarin kalau kayak itu Charles & Kate kan bukan luxury bag. Luxury bag mah kayak LV, Hermes, dan yang lainnya yang udah mereka sebutin di sana. Tapi ya guys, aku mau ingetin, masing-masing punya standar kemewahannya masing-masing. Mungkin buat konglomerat kayak LV, Hermes itu baru termasuk luxury. Tapi coba kalian bayangin deh, buat orang-orang yang mungkin biasa aja bukan konglomerat, sekedar Charles & Kate aja itu juga udah termasuk luxury loh buat mereka. Bahkan ada juga mereka yang cuma bisa ngebeli tas-tas yang ada di online shop yang mungkin harganya itu di bawah 1 juta gitu. Dan ada yang menganggap itu sebagai luxury bag karena mereka mengetahui standar mereka tuh seperti apa. So sebenarnya kalau mau dibilang itu mewah atau enggak, mau itu luxury atau enggak, itu kembali lagi ke orangnya ya. Tergantung dengan pendapatan, kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. So kalau kalian punya teman atau kalian sendiri ngejudge teman kalian karena mereka menyebut hal sesuatu sebagai sesuatu yang mewah, tapi menurut kalian enggak, kalian stop deh mendingan, atau enggak kalian stopin teman kalian. Karena itu enggak baik. Balik lagi, itu semua sesuai dengan standarnya setiap orang. Setuju gak kalian? Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.
Guys, kalian tau gak sih cewek yang akhir-akhir ini lagi viral karena dia bilang dia baru pertama kali dapat luxury bag dari Charles and Keith. Dan semua orang basically di komennya pada bilang, girl, it's not a luxury bag. Malu-maluin deh, udah stop. Dan ini viral banget karena ini terjadi di Singapura dan viralnya juga sampai Indonesia. Nah, gue izin kasih opini gue ya terhadap fenomena ini. I think ini adalah suatu fenomena yang bisa menunjukkan betapa banyaknya orang di luar sana yang belum bisa berempati terhadap kondisi seseorang, especially kondisi ekonominya. Banyak yang bilang bahwa at least get an LV, Gucci, Chanel, baru itu bisa dibilang sebagai luxury bag. Oke, kita semua understand that definisi dari luxury bag itu at least seperti itu ya kan? Tapi kalian sadar gak sih bahwa definisi orang terhadap luxury atau terhadap apapun itu harus disesuaikan dengan kondisi hidupnya juga. Si cewek ini, kalau kalian mau tahu, akhirnya speak up. Dia bilang bahwa keluarganya itu bahkan susah banget nyari uang dan mereka considered beli bread talk sebagai luxury. Makanya dia seneng banget pas dibeli Charles and Keith dan dia anggap itu sebagai luxury bag. I just wanna say, mungkin untuk beberapa orang, misalkan makan McD, makan KFC, itu adalah suatu hal yang biasa banget. Tapi untuk beberapa orang lainnya, makan McD, makan KFC, itu mereka harus nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, I guess, I don't know. But it's a luxury for them. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita untuk lebih humble dan appreciate other people even more. Gue gak tau kenapa banyak banget orang yang ngatain ini cewek karena beli Charles and Keith dan karena dia nganggapnya luxury bag. Anjing, gue kasih tau aja ya, gue waktu umur 14-15 tahun juga gak ngerti barang branded tuh kayak gimana. Bapak gue aja beliin sepatu KW anjing buat gue waktu masih kecil, bener-bener karena menurut dia ya itu sepatu kan bakal rusak, jadi dia beliin gue Nike palsu di Mangga 2. Itu zaman gue kecil. Jadi buat kalian tuh yang gak kayak gimana ya, kayak bilang Charles and Keith emang barang luxury. Kayak menurut gue barang luxury adalah barang yang emang luxury buat dirinya masing-masing, bukan buat dari point of view orang-orang. Gak bisa semua orang pada bilang, oh Zara itu bukan barang luxury, Hermes itu bukan barang luxury, LV bukan barang luxury. I don't know man, everyone punya standarnya masing-masing untuk menganggap barang itu luxury. Dan yang paling penting, she's proud of it, dan dia senang banget bahwa bapaknya kerja keras untuk dapetin ini. Dan buat lu yang ngata-ngatain dia, lu anjing. And that's it guys, sorry buat gue yang ngatain itu orang-orang yang ngatain that girl. That's it.